بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin wa dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Al-mukarram para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita barusan sama-sama berjamaah melaksanakan solat maghrib. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan, yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, kita sama-sama juga belajar dan mengkaji kitab Rukunan Melayu yang minggu keduanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini diridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu ini yang kita pelajari ini jadi wasilah untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini juga wasilah untuk kita bertemu atau berkumpul kepada orang-orang yang soleh yang lebih dahulu daripada kita, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat mendapatkan syafaatnya, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, solat maghrib yang jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, terlebih dahulu saya membahas ada dua hadis ini, Pak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu wa 'aliman aw muta'alliman." Rawahu At-Tirmizi. Dunia ini, Pak, dilaknat oleh Allah. Dunia ini dihancurkan oleh Allah. Dunia ini akan dibinasakan oleh Allah. Dunia ini akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan mal'unun, dan dilaknat ma fiha, apapun yang ada di dalam dunia pun juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Allah, kecuali Nabi, kata Nabi illa zikrullah, yang selalu ingat kepada Allah, itu yang selamat. Ingat kepada Allah. Aina ma kanu, dimanapun kita berada. Ketika kita berada di masjid maupun di sawah, di kebun, di ladang, di toko, di pabrik dan seterusnya, kita selalu ingat kepada Allah. Insya Allah itu tidak akan dilaknat oleh Allah, tidak dihancurkan oleh Allah, tidak akan dileburkan oleh Allah. Wa ma walahu, yang kedua orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dihancurkan oleh Allah. Yang ketiga ada aliman, wa aliman, orang yang mengajarkan ilmunya. Ilmu apalah, ilmu Al-Quran ke, ilmu masalah tauhid, ilmu masalah tasawuf, itu termasuk alim. Yang terakhir au muta'alliman, orang yang mau belajar, orang yang selalu belajar, insyaallah dia termasuk tidak akan dilaknat oleh Allah. Bahkan tidak mustahil ketika beliau meninggal, ya, meninggalnya udah jelas syahid akhirat, artinya beliau tidak akan ditanya para malaikat, akan tetapi ditidurkan oleh Allah sampai hari kiamat. Yang keduanya tidak mustahil juga, kemungkinan besar dia punya jasad utuh. Kenapa? Karena tidak dilaknat, tidak dihancurkan oleh Allah, tetap utuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu zalika min ujurihim syai'an, rawah Muslim. Barang siapa mengajak suatu kebaikan, maka baginya yang mengajak, yang diajak, yang mengajak itu sama pahalanya. Jadi orang yang ngajak ni kan, dia kan ngajak belajar, ngajak solat jamaah, ngajak silaturahmi, pokoknya ngajak kebaikan. Terus orang yang diajak melakukan, maka yang mengajak tetap mendapatkan pahala, yang mengajak tetap mendapatkan pahala, tidak akan mengurangi pahala orang yang lain, tidak akan mengurangi, ya, tidak akan mengurangi, la yankusu zalika, tidak akan mengurangi dari pahala-pahala mereka dari sedikit pun dengan apapun. Jadi kalau kita ngajak solat jamaah, ngajak taklim, jadi yang ngajak tetap mendapatkan pahala, dan sama walaupun dia ngajak, yang diajak itu yang ngikut tadi tu mau dia ngikut, tetap dapat pahala, terus dapat mengalir terus menerus, tidak akan mengurangi. Jadi saya ngajak bapak kan, bapak pergi datang ke masjid. Ketika bapak datang ke masjid, saya dapat pahala juga. Tambah lagi saya datang ke masjid, dapat lagi pahala. Kemudian saya ngajak bapak nuntut ilmu, yang diajak pergi nuntut ilmu, saya pun juga nuntut ilmu juga. Jadi pahala dari beliau juga saya dapat, pahala saya juga saya dapat juga. Kenapa? Pahala kena ngajak tadi. Jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan Pak kajian kemarin. Kita mulai ya Pak ya. Teruskan kajian kemarin. Sudah tahu kan Pak urutannya? Adapun yang membinasakan, ya. Adapun yang membinasakan syahadat itu ada 4. Istilahnya ada 4 yang akan menghancurkan, menghilangkan kesyahadatannya. Ya, ada 4. Ya, jadi syahadat kita akan istilahnya ya tidak manfaat. Syahadatnya itu akan batal, Pak. Apabila 4 perkara ini ya kita lakukan, maka akan batal syahadat kita. Supaya syahadat kita tidak batal, maka 4 ini harus kita penuhi. Ya, harus kita penuhi. Yang pertama, menduakan Allah. Menduakan Allah yaitu mempersekutukan Allah. Kemarin kita kan sudah bahas. Apabila kita mempersekutukan Allah, itu termasuk syirik. Ya, termasuk syirik. Bahkan yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, kita ibadah, kita bukan semata-mata karena Allah, ya syirik. Ketika kita sholat ini bukan karena Allah, ya syirik juga, Pak. Ketika Bapak melaksanakan puasa tidak ikhlas bukan karena Allah, pun juga syirik. Ya, karena menduakan. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ke dokter, yakin dokter yang mengobatkan, dengan yakin juga kita dokter yang menyembuhkan, syirik juga. Tapi kalau kita yakin dokter ini sekedar sebagai wasilah, sebagai perantaraan, tetapi itu tidak akan menjadikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan kita yakin dengan dokter yang menyembuhkan. Ya. Kalau kita yakin dengan dokter sekedar obat aja, tidak masalah. Begitu juga bodrek yang Bapak pakai, Bapak gunakan untuk berobat. Suatu misal Bapak pusing, demam, makan obat. Tapi kalau Bapak bilang ini sekedar obat, yakin 100% ini obat, tidak ada masalah. Tapi ketika Bapak mengatakan ini obat yang menyembuhkan saya, ya syirik. Nah, syirik jadinya. Bahkan di dalam tasawuf tuh Pak,
Jangankan masalah obat, di dalam sholat ya kita bisa jadi syirik. Dalam sholat ini bisa jadi syirik. Kajian orang tasawuf. Ya. Apa kata Allah di dalam surat insyaallah di dalam surah Thaha ayat 14 itu Pak. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri, kata Allah. Innani sesungguhnya aku Allah ya. Ini sesungguhnya aku Allah, ana aku Allah, yaitu Allah. Sesungguhnya aku nih kata Allah, bukan saya Pak ya. Ini sesungguhnya aku Allah. Ana aku Allah, yaitu Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, illa ana, kecuali aku. Yang ada Tuhan cuma aku, kata Allah. Fa'budni, kata Allah, mengabdilah kalian, menyembahlah kalian kepada aku. Wa aqimis shalah, dirikanlah solat, lidzikri, untuk ingat aku. Kan? Ketika bapak solat ingat kebun, ingat rumah, ingat istri, ingat pokok, ingat semua lah, ingat utang, ya udah syirik. Ini kajian tasawuf. Kalau kajian syariat, ya non problem, tidak masalah. Tapi kalau kajian hakikat atau kajian tasawuf, ya udah syirik kita. Kenapa menjadi syirik? Karena kita mendoakan Allah ketika sholat. Maunya Allah tuh ketika kamu sholat, ya ingat aku, jangan ingat kebun. Itu loh maksudnya. Kita perhatikan di dalam doa iftitah tuh kan Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguh solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Punya genggaman dia semua dah. Itu pasrah, kita udah pasrah itu Pak. Penyerahan diri kita kepada Allah di dalam solat. Ya Allah, solatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidup aku sekarang ya Allah, bahkan matiku ya Allah, di dalam solat maupun luar solat ya Allah, milik Engkau, hak Engkau ya Allah. Ini namanya fana dah kita tuh Pak. Udah fana ya udah hilang semuanya, ndak ada ingat-ingat kebun rumah. Kalau kita ngaji tasawuf, kita ini kan belum Pak, cuma ngajinya tasawuf, prakteknya masih syariat, gitu. Masya Allah, Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi, inilah yang akan merusak tauhid kita. Ini yang akan merusak iman kita. Kenapa? Karena itu tadi mempersekutukan Allah. Bahkan di dalam surah Yusuf tuh Pak, ayat 93 itu kan, kata Allah, idhabu biqamisi hadza fa'alqawhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Di dalam surat Yusuf ayat 93. Kata Nabi Yusuf, berangkatlah kalian, pergilah kalian membawa baju jubahku ini. Biqamisin, sebab baju jubahku. Ya. Hadza, ya ini. Terus letakkan atau tempelkan. Kalian nempelkan, ya. Tempelkan itu baju aku tuh, baju Nabi Yusuf ke wajahnya bapakku, yaitu Nabi Yakub. Ya'ti basiran, sehingga bapak saya akan kembali bisa melihat. Ya. Wa'tuni, dan datanglah kalian ya kepada ahli kalian, keluarga kalian ajma'in seluruhnya. Apa sih maksud ayat ini Pak? Maksud ayat ini nih begini, secara syariat, bukan secara syariatnya adalah usaha, ikhtiar. Bukan baju yang menyembuhkan, bukan baju Nabi Yusuf atau bajunya Nabi Yusuf yang menyembuhkan, tetapi dengan perantaraan. Maka huruf situ ada huruf ba. Biqamisi, dengan bajuku hadza, tempelkan ke muka Nabi Yakub, maka Nabi Yakub akan bisa melihat.
Jadi kalau kita secara hakikatnya Allah yang nyembuhkan. Baju itu sebab. Ba itu bi qamisin, sebab bajunya Nabi Yusuf Allah yang nyembuhkan. Kalau kita bilang yang nyembuhkan baju jadi syirik. Sama juga ketika kita ke dokter pun juga sama. Ketika Bapak pergi ke dokter, dokterlah nyembuhkan saya, ya juga syirik. Tapi kalau Bapak bilang sebab dokterlah Allah yang nyembuhkan, betul. Jadi dokter sekedar obatnya aja. Tapi yang nyembuhkan adalah Allah. Sama dengan air minum ini. Air ini yang ngilangkan haus, syirik jadinya. Jadi yang ngilangkan ya Allah, cuma sebab. Nah, gitu. Maka tadi, Masya Allah, mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendoakan Allah, mempersekutukan Allah, maka semua ibadah-ibadah yang kita lakukan akan fatal, akan hilang atau akan gagal ya iman kita. Oleh karena itu harus syahadat lagi. Syahadat lagi. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syakkun hatinya. Syak ini Pak, bahasa Arab nih Pak ya. Syak, ragu-ragu. Hati kita ini ragu-ragu dengan siapa? Dengan Allah. Saking ragunya gitu, seakan-akan, kalau aku tak kerja ini lapar aku nih, mati aku, inilah. Nah, ragu gitu. Yang ngasih makan tuh siapa? Allah kan. Kita ini kan kerjakan sekedar usaha ya Pak. Yang netapkan rezeki, yang nentukan rezeki, kadarnya berapa, ukurnya berapa, banyaknya berapa, beratnya berapa, ya dia semua kok. Maka kita jangan sampai ragu dengan Allah. Ketika kita ragu dengan Allah, rusaklah tauhid kita, rusaklah iman kita. Bagaimana memperbarui iman? Ya, perbanyak lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teragu kita, hidup dunia ragu. Kita diuji oleh Allah, sakit, mulai ragu. Kita diuji oleh Allah, masalah ekonomi, mulai ragu dengan Allah. Kita dikasih Indomie, udah berpaling dah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan, dialah yang ngasih aku. Padahal yang ngasih itu Allah semuanya. Kan asbab aja kan. Ya sebab aja. Jadi di sini kita kembali lagi syak. Kita ragu. Ragu pemberian Allah. Padahal Allah itu Ar-Rahman kan, Ar-Rahim, Al-Wahhab. Allah selalu memberi Ar-Razzaq, Allah yang selalu memberi rezeki. Ya, jadi kita nih Pak, usaha itu kan syariatnya aja. Syariatnya aja. Kalau kita kembali kepada ayat itu kan di dalam surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd. Ra'd itu kan artinya kilat. Kata Allah, "Innallaha la yughairu biqaumin hatta yughairu bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala muraddalah." Wa ma lahum min dunihi min wal, kata Allah. Ini syariatnya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaumlah yang merubah dengan dirinya sendiri. Ya, baik dalam usaha, baik dalam keimanan. Bapak harus usaha juga. Kalau Bapak di rumah tak ada duduk ke masjid, mana bisa dapat ilmunya? Duduk di rumah, nonton TV, apa yang didapat? Karena ada usaha. Usahanya apa? Bapak harus datang ke masjid. Masjid pun kalau tidak diusahakan tidak akan terbangun nih masjid nih. Ikhtiarnya apa? Yaitu tadi kita harus berusaha, berupaya, cari donatur. Inilah syariatnya. Begitu juga Bapak mau dapat ilmu, ya duduk di rumah, tidak dapat ilmu. Banyak lagi main HP ya. Nah, begitu juga. Nah, jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaumlah merubah dengan dirinya sendiri. Artinya si kaumnya harus berusaha, berupaya. Bapak kalau tidak usaha pergi ngambil wudhu, tak bisa. Memangnya air datang ke sini ngagak Bapak. Kecuali saya tadi air minum ngagak saya. Dia Pak, datang dia 2 botol lagi. Nah, tapi kalau Bapak tidak bisa air minum wudhu harus datang kita ke sana. Termasuk saya juga. Nah itu syariatnya. Itu syariatnya. Harus upaya, kita harus usaha. Begitu juga Bapak pingin
mau dapat kelapa, tapi tidak manjat pohon kelapa, cuma nengok ya. Mana mau turun buah kelapanya? Paling tinggi kelapa tua ya, kelapa muda tak bisa. Muda paling tinggi kalau jatuh pun itu topai dengan apa? Dengan tikus yang makannya. Itu pun isinya ke kelongkong. Nah, kan semuanya kan harus ada upaya, harus ada usaha. Ya, harus ada upaya dan usaha. Nah, kemudian kata Allah, apabila Allah menghendaki, nah ini menghendaki, ini baru hakikat. Apabila Allah sudah menghendaki suatu kaum su'an, buruk, dengan arti kita udah usaha, kita udah upaya, tapi tidak berhasil. Kita sudah berdagang sekian-sekian, tapi bangkrut. Nah, ya udah, fala muraddalah, udah kehendak Allah, tidak bisa dielak. Contohnya gini Pak, Bu, Bapak suatu misal berjalan, naik sepeda motor, udah hati-hati dah, syariatnya udah betul, dah, ya ikut aluran, ikut jalurnya. Tiba-tiba Bapak ditabrak motor atau mobil, atau sebaliknya Bapak yang nabrak. Nah inilah dimaksudkan fala muraddalah, maka tidak bisa dielakkan, tidak bisa kita mundur, tidak bisa juga kita maju. Memang udah garisnya dah, udah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kita terima. Ya, terima kita. Tidak boleh kita ya istilahnya marah dan sebagainya. Artinya kita tidak menerima kudrat iradatnya Allah. Nah, nanti kita pembahasan itu masalah kudrat iradatnya. Bapak jamaah salat maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Pak, sini. Ya, yang ketiga menyangkal. Yang ketiga menyangkal dirinya dijadikan Allah. Dia menyangkal bahwa dirinya itu sebenarnya kan Allah yang jadikan. Dia menyangkal seakan-akan oh bapak aku yang jadikan saya sama mak. Bukan itu. Itu kan syariatnya aja. Nabi Adam, Masya Allah, Nabi Adam tak punya bapak, tak punya mak, Allah jadikan. Nabi Shish itu Pak, anak daripada Nabi Adam. Beliau tidak punya mak, tapi punya bapak. Bapaknya ada, Nabi Adam, tapi dia tidak punya mak. Pertanyaan, lahir dari mana? Tak tahu saya. Buka aja ya, kitabnya. Itu kuasaan Allah. Nabi Shish itu, ya Nabi Shish, beliau anak daripada Nabi Adam, yang mana Shish ini tidak punya mak, tapi punya bapak. Lain dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa ini dibalik lagi, bapaknya tak ada, maknya ada. Nah, kan bapaknya tak ada, tapi maknya ada. Udah oke, bisa diterima. Tapi kalau Nabi Syisha tadi ini, mak tak ada. Jadi pertanyaannya dia hamil di mana kan gitu. Terus keluar dari mana? Nah, kan? Terus kalau kita kan ada bapak ada mak, udah jelas. Ya, ada bapak ada mak. Beliau ini ragu, kejadian dia tuh ragu. Wah, aku nggak mungkin dari Allah. Kita ini kan katanya, kita ini kan dari pot mak, betul. Kalau kita kaji Pak, kita kaji lagi makanan yang dimakan oleh mak dengan bapak kita, yaitu itu kan sari makanan. Kemudian sari makanan itu Allah jadikan sperma. Nah, ini kan prosesnya kan begitu. Allah jadikan sperma. Kemudian sperma itu Allah jadikanlah ya digabungkan sperma laki-laki dengan perempuan, jadilah ya segumpal darah. Diproses oleh Allah, jadilah daging. Kemudian daging itu dijadikan oleh Allah, jadilah tulang. Kemudian diselimuti dengan daging lagi. 40 hari. Nutfah itu prosesnya kan 40 hari Pak. Jadi darah 40 hari, jadi daging 40 hari. Jadilah daging kan. Udah jadi daging, Allah ya perintahkan malaikat untuk meniup. Ya dititipkan rohnya mulai dari apa nih Pak? Ubun-ubun. Di ubun-ubun kan situ kan. Kalau kita kaji lagi kan Masya Allah. Makanan yang dimakan itu kan, dari makanan yang kita makan itu kan, satu misal ya, mungkin dari durian, dari padi, dari beras, dari gandum dan sebagainya. Kemudian gandum ini kan dari
dari pohon kan, pohon. Kemudian dari pohon, ya semuanya kan dari Allah juga. Semua kan dari pohon. Pohon juga dari Allah. Yang numbuhkan pohon juga Allah. Jadi semuanya hakikatnya semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah semua. Memang kalau kita lihat secara syariat, oh dari bapak, dari emak, perkawinan. Kalau tidak ada perkawinan maka tidak jadi. Kita kembali lagi. Jadi mereka ini ragu dengan Allah. Bahkan dia ini dijadikan oleh Allah, dia ragu. Keraguan inilah akan merusak keimanan kita, akan merusak syahadat kita. Yang keempat, Pak, ya, tiada diisbatkan dengan zat Allah. Tiada diisbatkan dengan zat Allah. Dia tidak mengaku zatnya Allah. Dia tidak mengaku daripada zatnya Allah. Ya, menetapkan dia tidak mengaku menetapkan zat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ngaku Allah ada, dia tidak ngaku Allah zat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan, Pak. Adapun dia dinamakan syahadat. Saya ulang lagi, adapun yang dinamakan syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita hitung, Pak, mulai la ilaha illallah itu jumlahnya pun ada 12 hurufnya, Pak, ya. La ilaha illallah total hurufnya itu ada 12. Kemudian Muhammadar Rasulullah pun juga ada 12 huruf. Nanti Bapak hitung nggak di rumah satu-satu. Dari lahnya, alifnya, alif lagi, lamnya, hanya, alif lagi, lamnya, sampai 7 juga dihitung ya Pak ya. Itu jumlahnya ada 12 huruf. Kemudian Muhammadar Rasulullah pun juga ada Muhammadur Rasulullah. Kita pakai dun ya. Muhammadur Rasulullah itu pun jumlah hurufnya ada 12. Jadi total semuanya 24 huruf. Kata ulama, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, otomatis sudah sama kita beramal beribadah 24 jam. Tidak ada sepi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dicatat oleh Allah dah 24 jam tuh dah ibadah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lanjutkan Pak. Adapun rukun iman, ya, adapun rukun iman itu ada 2 bagian. Kalau tulis itu bahagian, kalau dibaca bahagian. Nah bagian tuh Pak ya. Saya ulang lagi. Adapun rukun iman itu ada 2 bagian. Pertama iman mujmal, ya, iman mujmal. Yang kedua iman mufassil, ya, iman mufassil. Saya ulang lagi Pak, bahasa Arab ini Pak ya. Yang pertama iman mujmal. Mujmal ini global, bahasa Indonesianya global. Yang kedua iman mufassil. Mufassil itu misah-misah, sendiri-sendiri. Nah kalau di sini diartikan artinya berhimpun atau global. Berhimpun ramai, banyak, ya, global. Berhimpun itu global. Dan bercerai-cerai, ya, sebuti-sebuti, bercerai-cerai. Kita teruskan. Adapun rukun iman mujmal itu ada 2 perkara. Ya Pak ya. Jadi adapun rukun iman secara mujmal, secara global itu 2 perkara. Yang pertama amantu billah wa bima qala Allah taala, ya. Jadi amantu billah wa bima qala Allah taala artinya percaya aku dengan Allah taala dan dengan barang yang difirmankan Allah taala. Saya ulang lagi Pak ya. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama amantu billah wa bima qala Allah taala, artinya di sini sudah dikasih arti, artinya percaya aku dengan Allah taala dan dengan barang yang difirmankan Allah taala. Ini kita
masalah rukun iman. Di sini rukun iman secara global cuma dua, yaitu kita beriman kepada Allah. Itu pertama. Yang keduanya amantu bir rasuli wa bima qala ar-rasuluh. Amantu billah, amantu bir rasuli wa bima qala ar-rasul. Artinya percaya aku akan Rasul dan barang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Pak, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman kepada Allah dan mengimani apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara global. Jadi rukun iman itu ada dua secara global. Yang pertama, kita harus yakin mengimani Allah dan apa yang diucapkan Allah, itu harus kita imani. Kita harus yakin nih. Ya, kemarin sudah kita bahaskan, yakin diucapkan, diikrarkan dan ditasdikkan, dibenarkan. Ya, gitu. Yang kedua, amantu bir rasul, dan kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, percaya akan Rasul dan barang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diucapkan Rasulullah harus kita yakini. Ya, yakin, hakul yakin. Kita yakin nih, apapun yang diucapkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah pun juga kita harus yakini. Jadi kita harus yakin. Jadi kemarin sudah kita bahas minggu kemarin. Jadi beriman kita harus yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Apapun yang ada di dunia itu kita harus yakin nih, semuanya milik Allah dan dari Allah akan kembali kepada Allah. Minallah ilallah alallah fillah. Semuanya dari Allah. Ya, contoh aja, Pak. Kita dikasih rezeki Allah kan dari Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, sakit dan lain dan sebagainya, dicoba di dalam ekonomi, ya ilallah. Kan ilallah, kembalikan kepada Allah, ilallah. Kebaikan kita kembalikan minallah, dari Allah. Ketika ada keburukan yang diuji oleh Allah, ilallah, kita kembalikan kepada Allah. Oh, semuanya dari Allah. Kita sakit, oh dari Allah. Kita sehat pun minallah, dari Allah. Kita hari ini ya boleh dikatakan tidak sukses, ya ilallah, kembalikan kepada Allah. Dia semua. Ketika kita berhasil, oh minallah, oh dari Dia. Ya, jadi semuanya, Pak, kalau kita hidup nih tauhidnya kuat, insya Allah aman kok. Kita tidak akan ragu dengan Allah. Kita akan yakin dengan Allah. Mantap kita dengan Allah. Ya, aina makanu, dimanapun kita berada, pasti kita Allah. Ya, pasti kita Allah. Sedikit Allah. Kekuatan semuanya dari Allah. Suatu misal kita diuji Allah, ya Allah lagi kita kembalikan ke Allah semua. Kita lanjutkan, Pak, ya. Kita lanjutkan. Jadi beriman kepada Allah, meyakini ya perkataan Allah, percaya kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul, percaya dengan Rasul, dan apapun yang diucapkan Rasulullah kita harus yakini. Selanjutnya, adapun rukun iman yang mufassil itu 6 perkara. Jadi rukun iman tadi kan secara global, Pak. Ini sekarang mufassil. Mufassil itu misah-misah. Ya, misah-misah. Sekarang ya misah-misah. Jadi mufassil itu misah-misah. Nah, adapun rukun iman yang mufassil itu ada 6 perkara. Yang pertama, amantu billah. Ya, artinya percaya aku akan Allah Ta'ala. Kemarin kita bahas tuh kan, beriman kepada Allah, sifat daripada Allah 20, wajib, ya mustahil bagi Allah 20, jaiz bagi Allah ada 1, wajib bagi Nabi ada 4, mustahil bagi Nabi ada 4, jaiz bagi Nabi ada 1. Jadi semuanya ada 50 qawaid. Ini, Pak, biasa kita syahadat itu kan simbol, Pak. Syahadat gini. Apa sih maksudnya? Kan begini kan 3. Kan biasa begini kan. Ini kan 0, Pak. Ini kan 0. Ini kan 5. 0, 50.
Satu, mengesahkan Allah. Tiga, ini simbol ya, iman, Islam, ihsan. Ini tiganya nih. Ini simbol ya Pak, simbol. Jadi iman, Islam, ihsan. Kemudian kita kan syahadat kan begini. Kan begini. Dalam hadis tuh suruh ditekan ini, dibuat gaya model kolong gitu, lubang. Nah, ini kan. Ini artinya 5. 0. Ini 5. Jadi 50 kawaid. Ya, 50 kawaid yang tadi saya sampaikan. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib bagi Nabi 4, mustahil bagi Nabi 4, jaiz bagi Nabi sah 1. Ini simbol. Ya, simbol ini. Masya Allah. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang jadi amantu billah artinya kita percaya aku akan Allah. Ya, percaya kepada Allah yang menciptakan, menjadikan kita, yang ngasih kita rezeki, yang memberi kekuatan, yang gerakkan kita. Kita harus yakini semualah. Ya, Allah juga yang ngasih lapar, Allah juga ngasih kenyang, Allah juga ngasih sakit, Allah juga nyembuhkan. Semuanya Allah semualah. Allah juga ngasih kaya, Allah juga ngasih kemiskinan. Pokoknya Allah semualah. Allah juga yang ngasih jodoh, Allah juga, semuanya Allah. Nah, itu kita harus iman nih, kita yakin nih. Ya semuanya Allah. Baik juga Allah, buruk juga Allah. Nah, itulah iman. Amantu billah. Ya, maka tadi globalnya kan 20 sifat wajib bagi Allah. Itu global, Pak. Ya, banyak itu sifat-sifat Allah itu banyak. Ya, nama-nama sifat-sifat daripada Allah itu banyak. Itu kan secara global. Ya, globalnya. Yang kedua, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah. Percaya aku akan segala malaikat. Malaikat itu Pak, lebih daripada banyak. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, selesai daripada kita wudu Pak, maka makro kan, kalau kita habis wudu kita lap itu muka kita tuh makro, dalam fikihnya kan makro itu kan, bahkan dalam hadis pun juga makro. Ya, apa sih makro? Makro ketika kita tinggalkan dapat pahala, ketika kita lakukan tidak dapat apa-apa. Setelah kita habis wudu, muka kita lap itu, kita lop dengan apa, dengan anduk, maka hukumnya makro. Alasannya kenapa Pak? Alasannya air wudu kita tuh, sisa daripada air wudu kita yang jatuh di sejadah dimanapun, itu kan Allah jadikan malaikat Pak. Langsung otomatis itu dijadikan malaikat, yang mana sisa daripada wudu kita yang tadi di muka tuh jatuh di bawah itu, Allah jadikan malaikat. Malaikat itu akan berdoa kepada Allah mulai kita berwudu tadi tuh, yang jatuh tadi tuh, sampai hari kiamat didoakan kita. Maka makruh dilap. Biarkan aja, biar dia jatuh soang, dia netes soang, itu jadi malaikat semua itu Pak. Begitu juga kita maaf, ketika kita kumpul dengan istri kan, mandi dari hadas besar, itu air bekas mandi hadas besar itu Allah juga jadikan malaikat tuh. Dia memohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang yang sedang junub tadi ya Allah. Suami istri, jadi air itu akan berdoa terus. Allah jadikan malaikat itu berdoa sampai hari kiamat. Ya, rugi kalau kita tidak junub Pak. Setidak-tidaknya seminggu sekali lah. Ya, maaf ya. Yang belum kawin jangan coba-coba dulu lah. Jadi ibadah semua tuh, Masya Allah. Malaikat doakan kita, wudu ya didoakan, kemudian kita junub juga didoakan. Masya Allah, luar biasa. Percaya akan segala malaikat. Belum kita bahas nih Pak, malaikat-malaikat ini belum kita bahas, ini masih global juga nih. Ini kan masih rukun iman nih. Belum pembahasan malaikatnya, ada malaikat ini. Banyak, yang jelas malaikat itu berjuta-juta, bahkan melebihi daripada manusia. Melebihi dari
Nggak usah lah Pak kita hitung. Kita seorangnya nih, dua nih udah saya nih, udah dua ada malaikat. Malaikat rakib dan atid. Catat baik dan buruk udah dua. Nah, Bapak dua udah berapa dah? Saya udah pasti dua dah nih malaikat. Nah, Bapak juga dua. Kita di sini ada 10-20 orang. Nah, udah berapa dah malaikat tuh? 20 orang, 2 kali 2 udah 40 dah malaikatnya. Jadi setiap manusia itu pasti udah ada malaikatnya dua. Setiap Allah jadikan manusia, Allah ciptakan manusia, udah Allah siapkan dua malaikat dah. Itu udah rakib atid ya tuh, belum yang lain. Insya Allah nanti kalau udah pembahasan malaikat, nanti saya bahas itu. Termasuk malaikat yang megang trompet ya, itu udah ada, dia udah dimasukkan di mulut itu Pak trompetnya tuh. Tinggal nunggu ya kata Allah. Tiup malaikat, nah, tiupnya habis kita hancur lah semua nih. Selanjutnya yang ketiga, wa kutubihi, dan artinya percaya akan segala kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan ada 4 tuh kan. Ya, setiap turunnya kitabnya Allah itu kan sesuai dengan bahasanya, Pak. Kalau Injil itu kan bahasa dia kan, bahasa Yunani kan. Ya bahasa Yunani lah. Kalau Al-Qur'an turunnya di Arab, ya bahasa Arab. Kalau turunnya di Sungai Rengas ya mungkin tidak mustahil bahasa Sungai Rengas juga. Ya tidak mustahil. Karena Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab itu memang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena Al-Quran ini diturunkan di Arab, ya otomatis Al-Qurannya juga bahasa Arab. Kalau kitab Injil itu kan bahasa Yunani Pak. Ya, bahasa Yunani. Nah, makanya bahasa Yunani juga. Nah, cuma sekarang Injil itu kan udah dipalsukan dah kan. Kalau ketika Injil itu di Jawa ya bahasa Jawa. Kalau Injil itu di Pontianak ya bahasa Pontianak lah. Ketika Injil itu di Indonesia ya bahasa Indonesia. Ketika Injil itu di Amerika ya bahasa Amerika. Ketika Injil itu di Spanyol ya bahasa Spanyol. Ketika Injil itu berada di Arab ya bahasa Arab. Tapi kalau Al-Quran tetap dimanapun dia berada pasti bahasa Al-Qurannya bahasa Arab. Nah, itulah Al-Quran itu dijaga oleh Allah, betul-betul dijaga. Kemurniannya itu dijaga, betul-betul dijaga. Nah, kita harus meyakini, kita harus mengimani kitab-kitab Allah tadi, termasuklah kitab Injil. Cuma catatan, Injil yang sekarang sudah berubah dah Pak. Tidak seperti Injil yang zaman Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, warusulihi. Yang keempat, warusulihi. Artinya percaya akan segala ya pesuruhnya. Ya, artinya percaya aku akan segala pesuruhnya. Ini kita akhirkan Pak, terakhir lah ya. Mungkin ada tanya jawab. Ya, kasih waktu sedikit. Jadi Rasul ini Pak, jumlahnya kan ada 124.000 nabi kan. 124.000 nabi. Kemudian disaring-saring tinggal 315 rasul. Saya ulang, jumlah nabi 124.000 nabi. Dalam 124.000 nabi tadi itu, termasuk rasul, disaring jadi 315 rasul. Termasuklah Sam'on. Kata orang kita Samson. Samson Betawi itu loh Pak. Nama sebenarnya Sam'on itu. Sam'on itu kan diceritakan di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Samson ini atau Sam'on ini kan seorang rasul zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, di dalam 315 orang rasul disaring oleh Allah cuma 25 rasul yang wajib kita ketahui. Cuma wajib cuma 25 ya. Ketahui aja. Lebih dari itu tidak diwajibkan. Mungkin dari Bapak mau bertanya, silakanlah. Setelah tadi yang barusan saya sampaikan. Ada? Pak Daeng? Yang lain? Silalah. 5 menit, 10 menit. Kita agak mundur sedikit lah. Ada?
Iya, baik. Kita kan ada percaya takdir baik dan takdir buruk. Iya, betul. Sementara kita ini belum ada ikhtiar. Nah, Jadi ketika kita ikhtiar baru percaya. Ketika itu masih antara ragu dengan dak. Itu merusak tauhid sadar enggak? tidak mustahil juga bisa merusak tuh Pak. Karena tadi kita ragu kan, ragu seakan-akan tidak percaya dengan Allah kan, setengah-setengah deh. Dia tidak bawa ikhtiar, udah kita bawa dari percaya kan. Nah, jadi itu juga bisa merusak. Ini kejadian ke depan yang kita belum tahu. Nah, iya. Saat itu Iya. ternyata di luar Dugaan. Kalau rezeki memang luar dugaan kita. Yang penting kita usaha dulu. Masalah ada atau tidak itu kan urusan Allah kan. Yang penting kan ikhtiarnya tuh, usahanya tuh. Kalau udah usaha, kalau kita lihat kan Siti Hajar itu kan istri daripada Nabi Ibrahim. Mungkin Bapak yang pernah pergi ke Mekah itu kan, dari Safa wal Marwah. Dari Safa Marwah, jarak Safa Marwah itu kan 450 meter Pak. Waktu Siti Hajar itu kan, zaman Siti Hajar itu kan cuma batu doang Pak. Beliau mencari air ini kan, cari air untuk Nabiullah Ismail, mensucikan daripada haid tadi kan, dari nipas kan, beliau kan barusan melahirkan kan, otomatis membersihkan darah nipas kan. Nah, kebetulan beliau pun juga ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kan, karena perintah Allah kan, Nabi Ibrahim suruh keluar kan, keluar dulu kan, istilahnya keluar dulu fisabilillah kan. Nah, beliau ditinggalkan Nabi Ibrahim nih, tapi dia yakin kepada Allah kan, semua rezeki dari Allah juga kan. Nah, beliau mutar-mutar itu Pak, Safa Marwah itu sampai 7 kali kan. Usaha beliau udah sampai, usaha kan. Padahal yang diusahakan itu kan barang tak ada Pak. Kenapa saya katakan barang tak ada? Coba kan batu semua, mana ada air? Dari Safa Marwah itu kan keliling kan batu. Tapi dengan keusahaan beliau, dengan keikhtiaran beliau, akhirnya apa yang terjadi? Zam-zam, Allah keluarkan air Zam-zam dari tumit daripada Nabi Ismail alaihi salam. Kalaulah beliau tidak usaha tadi Pak, mungkin sampai sekarang kita tidak akan minum air Zam-zam. Dengan keusahaan beliau, dengan keikhtiaran beliau, sehingga sampai sekarang air Zam-zam itu tidak akan habis sampai sekarang nih. Luar biasa kan Pak? Karena keusahaan beliau, ikhtiaran beliau. Harus wajib, ikhtiar itu wajib. Itulah syariat, ikhtiar. Ketika kita meninggalkan ikhtiar ya salah. Salah itu, salah besar itu. Usaha juga. Saya ya kalau tak datang sini ya salah juga. Bapak tak datang pun juga salah. Masa saya seorang yang ngaji? Betul kan? Nah, harus sah. Udah ya Pak, tidak ada lagi karena kita udah azan. Ya, sampai sini aja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.